Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yunita SPD. Pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Biologi pada LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar di unit kerja saya, SMA Negeri 7 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, masih semangat ya untuk belajar pada hari ini? Semangat ya. Ibu cek dulu semangatnya. Boleh ya? Oke. Semaju. Religius, cerdas, berprestasi. Luar biasa. Ya. Satu lagi ya nak ya. Oke. Siapa kita? Pelajar hebat Indonesia luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa yang baik. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya nak ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir sayang? Oh, Zulkifli, kenapa tidak hadir? Sakit. Oh, sakit. Oke, tidak apa-apa. Kita doakan semoga Zulkifli lekas sembuh ya nak ya. Sehat seperti sedia kala, dan kita juga selalu dalam senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa nih Ibu pengen memeriksa dulu. Udah pada rapi nggak ya pakaian anak-anak Ibu? Boleh berdiri semuanya coba. Udah dimasukkan ya. Oke, kecuali yang cewek ada kantung pramukanya ya. Oke, sampahnya ada nggak? Dicek dulu. Sudah piket ya? Iya, bagus. Good job, pertahankan. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya sebagai pelajar dengan profil Pancasila, ya nak ya. Ibu minta tolong siapa yang bisa menyebutkan sila ketiga? Apa isi dari sila ketiga? Ya, silakan Elsia berdiri sayang. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Tepuk tangan. Ya. Selanjutnya untuk sila keempat ada yang bisa menjawab? Sila keempat adalah bunyinya? Angkat tangan. Ya, silakan Amor. Ya, tuh. Ulangi nak. Rakyat yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, tepuk tangan ya, luar biasa. Mau tahu nggak kenapa Ibu minta kalian menyebutkan sila ketiga dan juga sila keempat ya? Karena yang keempat apa tadi? Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti kita akan aplikasikan pada saat kalian berdiskusi secara berkelompok. Jadi ada musyawarah untuk mencapai mufakat dalam merumuskan dan memecahkan suatu permasalahan ya. Nanti kalau semua sudah satu kata, sama nih pemikirannya, baru langsung dipresentasikan, berarti kalian sudah apa? Mewujudkan sila ketiga, yaitu adanya persatuan. Tepuk tangan ya. Hal ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai warga bersekolah. Sampai di sini paham anak-anak Ibu ya? Paham. Oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Oh, silakan Amel. Membahas tentang ciri-ciri virus, Bu. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk Amel. Membahas mengenai ciri-ciri virus. Satu lagi, apa aja sih ciri-ciri virus? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oh iya, silakan Aisyah, boleh? Sebentar Aisyah. Ya. Ciri-ciri virus ada yang pertama berukuran kecil, yang
kedua dapat mengkristal, yang ketiga memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA, dan keempat dapat bereproduksi, Bu. Tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Iya, benar ya apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian Aisyah ya, bahwa virus itu ciri-cirinya banyak ya. Tadi salah satunya disebutkan virus mampu bereproduksi. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Mampu bereproduksi sama dengan mampu berkembang biak. Dalam hal ini disebut dengan replikasi virus. Ya, tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya. Iya, ini dia. Nanti di replikasi virus ada dua daur yang terjadi atau dua fase atau dua siklus, namanya adalah daur litik dan lisogenik. Nanti kalian akan membahasnya dalam diskusi kelompok. Perhatikan gambar di depan ya, Nak ya. Di sini ada daur litik dan lisogenik, tuh gambarnya ini. Tapi tahapannya nanti kita bahas ya. Kemudian di sini ada orang pakai masker tapi dalam keadaan sehat-sehat saja. Yang satunya bermasker tapi dalam keadaan apa ini sayang? Sakit ya, bersin, batuk ya. Nah, itu kenapa? Ada hubungannya dengan daur litik dan lisogenik. Paham sampai sini? Paham. Iya. Nah, selanjutnya Ibu minta nih kalian memperhatikan gambar berikut ini. Ini gambar sangat detail dan dekat dengan materi kita pada hari ini. Pertanyaan Ibu, siapa yang dapat mengidentifikasi masalah terkait gambar yang Ibu tampilkan ini? Ada yang bisa? Oh, boleh Deta. Sebentar ya. Ya. Persebaran virus melalui bersin atau batuk. Persebaran virus melalui bersin atau batuk. Iya, tepuk tangan. Benar sekali. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, ada gajah. Sepertinya seru sekali pembelajaran kita ini ya. Persebaran virus melalui udara. Oh, bisa jadi ya, persebaran virus melalui udara. Tepuk tangan dong, sekali lagi. Iya, benar ya. Adanya persebaran virus atau apa nak? Penularan virus melalui udara. Bisa ya? Ibu lanjutkan. Nah, selain itu Ibu punya data lagi nih. Coba lihat data di depan ini. Ini adalah data di Indonesia jumlah penduduk yang terpapar COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022. Dilihat angkanya nak ya, yang mengalami korban jiwa. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari data berikut ini? Oke, Pak Syadila. Sebentar sayang. Ya. Persebaran virus COVID-19 pada tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat cepat. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Syadila, luar biasa. Iya. Benar tidak ya apa yang disampaikan Pak Syadila? Benar. Benar, sesuai data di depan ini, ternyata virus corona itu penyebarannya sangat cepat sekali dan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Enak ya? Baik. Nah, sekarang dari paparan pengantar tadi, Ibu pengen lihat dulu nih kemampuan kalian di awal. Kita pretest boleh ya? Oke, silakan ambil handphonenya. Iya. Pretest dulu ya sayang ya. Silakan. Iya. Silakan, ya. Kita pretest. Ada berapa soal sayangku? Ada 5 ya. Oke. Kalian bisa akses ya nah ya barcode-nya pretestnya atau langsung linknya, dan juga itu sudah kirimkan linknya ke dalam grup WhatsApp ya nak ya, sehingga sangat mudah untuk diakses. Ya. Apakah sudah? Kalau sudah dikirim ya nak ya, akan muncul itu poinnya. Eng. Aisyah ketawa Aisyah. Betul semua ya Aisyah ya? Oh, tegang ya? Bukan karena ini. Oke, nggak apa-apa. Apakah semuanya sudah? Nggak boleh nyontek dong yang di belakang. Kerjakan masing-masing dong. Apa adanya yang ada di pikiran kalian dulu. Nah ya, oke. Nilainya rendah tidak apa-apa. Mudah nanti setelah pembelajaran bisa meningkat ya. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah,
Ibu mau tanya nih, ada yang dapat 100 nggak? Belum ada ya? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran bisa meningkat nilainya nak ya. Banyak yang dapat 100 ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran mempelajari replikasi dan persebaran virus pada hari ini tuh ada di sini. Siapa yang mau bantu Ibu ya baca ini? Oh iya, silakan Elsia. Sebentar sayang ya. Silakan berdiri, dipegang sayang. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran program belajar learning atau PBL, siswa mampu menganalisis solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya terhadap pandemi akibat infeksi virus atau COVID-19 dan membedakan peristiwa replikasi virus baik pada spesifik maupun siklus virus melalui kegiatan observasi sehingga siswa dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, aktif, kerjasama dan berpikir kritis dengan baik. Iya, terima kasih untuk Elsia. Tepuk tangan dong untuk Elsia yang sudah berkenan membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi intinya Ibu ingin kalian nanti tahu ya nak ya, membahas mengenai permasalahan global yang terjadi mengenai persebaran virus ya. Persebaran virus kemarin apa nak yang terjadi di dunia kita ini? Mengakibatkan pandemi COVID-19 ya. Dan juga kenapa sih ya ternyata ada ini replikasi virus yang terjadi ya nak ya, baik litik maupun lisogenik. Paham sampai sini anak-anak Ibu? Iya, Ibu lanjutkan ya. Nah, manfaat pembelajaran replikasi virus dalam kehidupan sehari-hari yaitu peserta didik akan memahami bahwa virus merupakan partikel mikroskopik yang dapat menginfeksi sel-sel organisme hidup. Virus berkembang biak dengan cara melakukan replikasi di dalam sel inang dan kemudian akan mengambil alih fungsi sel inang tersebut sehingga akan menyebabkan gangguan penyakit tertentu. Pengetahuan tentang virus akan bermanfaat dalam menjaga kesehatan diri untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi manfaatnya agar kalian itu, harapan Ibu lebih hati-hati ya nak ya, akan adanya virus yang sekarang berdampingan dengan kita. Kita tak bisa mengelak virus sih sayang ya. Dengan salah satunya dengan apa? Menjaga kesehatan. Apa aja kalau menjaga kesehatan? Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Yang sering dilakukan Kiki ngapain? Olahraga. Luar biasa ya, cowok ganteng 10-3 ya, tepuk tangan. Oke, Ibu lanjutkan ya. Tadi malam masih nge-gym gak, Ki? Masih nge-gym juga tadi malam? Oh, hari ini mau nge-gym. Wah, luar biasa. Oke lah, baiklah. Semoga menjadi binaragawan yang keren ya. Oke, Ibu lanjutin ya nak ya. Oke, nah selanjutnya ada aspek penilaian belajar ya sayang ya. Melalui model pembelajaran problem based learning seperti yang dibacakan oleh Elsia tadi, ada 3 aspek penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian sikap selama berdiskusi, ada penilaian kerjasama, disiplin, keaktifan dan berpikir kritis. Kemudian ada pengetahuan yaitu pengamatan LKPD dan juga tes tertulis, dan psikomotorik nanti ada kreativitas di media presentasi. Ya nak ya, pas presentasi harus pakai media yang menarik. Tapi ada tugas juga tambahan nanti tapi di belakang ya. Nanti Ibu sampaikan, seru deh ya. Semangat ya. Oke, Ibu lanjutkan. Ya. Nah, kegiatan pertama kita dalam pembelajaran ini seperti biasa ya, nah kita akan menyaksikan apa? Video pembelajaran. Oke, semangat. Satu lagi ya. Siapa kita? Pelajar hebat. Pelajar hebat Indonesia. Luar biasa. Videonya bisa kalian akses melalui barcode maupun link YouTube yang sudah Ibu kasih di depan ini. Untuk apa? Nanti bisa kalian gunakan pada saat mengakses kapan saja, di mana saja, apalagi pada saat kalian berdiskusi, ya nak ya. Nah, ini dia video pembelajaran kita pada hari ini. Tolong disimak dan nanti tolong kalian identifikasi masalahnya. Jadi fokus ya nak ya. Jangan mengerjakan yang lain dulu, fokus ke layar ya sayang ya. Apa yang terjadi di sini ya? Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini.
Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita miliki, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Oke, sudah disimak dengan baik ya videonya, Nak? Ibu lihat tadi kalian pada serius nih, nggak perlu diulang ya? Iya. Nah sekarang Ibu tanya, siapa yang dapat menemukan permasalahan dari video yang sudah Ibu tampilkan? Ada yang bisa? Oh, silakan Nur Anissa. Boleh. Tunggu sebentar sayang. Ya, silakan. Virus menyebar sangat cepat dari satu inang ke inang lain melalui udara seperti batuk atau bersin. Virus juga berkembang biak sangat cepat di dalam tubuh inangnya. Per hari bisa mencapai jutaan maupun miliaran virus dalam tubuh inangnya tersebut.
Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Iya. Anissa, oke. Benar sekali ya, tadi itu adalah adanya persebaran virus corona yang sangat cepat ya dalam tubuh suatu makhluk hidup ya. Kemudian, apa masih ada yang bisa merespon masalah? Oke, Siti Reski silahkan. Penanggulangan virus pada tim medis. Oh, oke. Maksudnya penanggulangan penyakit yang diakibatkan virus oleh tim. Oh ya, tadi terakhir ada di video ya. Tepuk tangan untuk Siti Reski. Iya. Berarti sampai memperhatikan sampai di ujung video, luar biasa ya nak ya. Nah, ibu tahu nih pasti di pikiran kalian masih banyak rumusan masalah mengenai pandemi COVID-19 atau mengenai persebaran virus yang melibatkan replikasi virus. Oleh karenanya, kita berdiskusi lagi boleh ya nak ya? Iya, berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil ya nak ya. Tapi sebelumnya, ibu masih punya satu buah video lagi. Ini tidak kalah pentingnya. Ya, bisa kita perhatikan di sini. Iya, tolong disimak baik-baik. Ini sangat penting ya nak ya, mengenai isu lokal dan global. Varian Omicron XBB kini sudah ditemukan di Indonesia. Nah, apa perbedaan dari varian sebelumnya dan bagaimana pemerintah mengantisipasi hal ini? Kita akan bahas lengkapnya dalam fact check berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu apa sebenarnya subvarian Omicron XBB ini. Ternyata subvarian Omicron XBB sudah ditemukan di 24 negara termasuk di Indonesia. Pertama kali ini bukanlah ditemukan di Singapura karena informasi yang beredar saat ini merupakan varian COVID dari Singapura. Ternyata tidak. Pertama kali malah muncul di India pada bulan Agustus 2022. Dan juga yang menjadi catatan penting adalah ternyata varian Omicron XBB muncul di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang dikategorikan cukup tinggi. Selanjutnya kita lihat lagi apa yang membedakan subvarian Omicron XBB dengan subvarian Omicron sebelumnya dan juga varian COVID lainnya. Ternyata XBB atau BA2.10 ini merupakan evolusi ataupun mutasi dari strain subvarian BA2 Omicron, pemirsa. Jadi dari yang sebelumnya yang kita kenal sebagai varian COVID Omicron kini sudah bermutasi dan kita kenal dengan nama XBB. Ini juga mengalami penularan yang lebih cepat, tapi fatalitasnya tidak separah dengan Omicron atau tingkat kematiannya tidak separah varian COVID Omicron. Selain itu juga dikatakan gejala yang selama ini dipantau pada semua pasien yang positif COVID Omicron XBB ternyata ini lebih ringan dari varian Omicron sebelumnya. Kemudian apa saja gejalanya? Kita akan lihat. Ada beberapa gejala yang ditemukan di pasien Omicron yang positif XBB. Ternyata yang pertama adalah batuk secara terus-menerus, sakit kepala, juga mengalami nyeri di bagian dada, mengalami perubahan kemampuan indera penciuman, berikut juga ada gangguan pendengaran, dan juga disertai dengan menggigil. Jadi ini adalah dari hasil pemantauan sejumlah pasien yang hasil tesnya positif Omicron XBB dan bisa disimpulkan ada beberapa gejala yang terjadi yakni seperti ini. Jadi bisa dikategorikan gejalanya ringan tapi tetap bergejala dan tetap harus waspada. Nah, ya, perhatikan ya tadi nak ya, sudah memperhatikan ya tentang apa tadi nak? Adanya virus Omicron varian baru ya. Siapa yang bisa merumuskan masalah tentang video tadi? Ada yang bisa? Oke, Amor, silakan. Virus corona memiliki macam-macam variasi. Salah satu contohnya adalah Omicron XBB yang berasal dari India. Oke, tepuk tangan untuk Amor ya. Bagus sekali. Ya, berarti virus corona itu tidak hanya satu jenis ya nak ya. Melainkan ada banyak variannya. Nah itu mengapa bisa begitu? Muncul lagi baru, ada lagi baru, muncul lagi di negara A, negara B, nular lagi ke Indonesia. Nah itu nanti akan kalian bahas melalui diskusi kelompok. Siap ya nak ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan diskusi, ya nak ya. Kelompok pertama ada Amoris, Gaza, Nabila, Aidinda, dan Aisyah.
Kedua, Elsia, Deta Lutfi, Adil, Amelia, dan Manggara. Kelompok 3, Istiqlal, Rasya, Nur Anissa, dan Luna, serta Cynthia. Dan kelompok 4 ada Fasyadila, Siti, Stefani, Awal, dan tidak apa-apa ya, Zulkifli sedang sakit ya. Oke. Sampai di sini paham nama-nama kelompoknya? Tahu semua ya? Oke, bisa moving sekarang? Oke, silakan anak ibu. Sudah duduk bersama kelompok masing-masing? Ibu akan membagikan lembar LKPD sebagai acuan kalian dalam berdiskusi ya nak ya? Iya. Ini LKPD-nya sayang ya? Oke. Ya, semua sudah duduk pada kelompok masing-masing? Ya. Silakan bergegas duduk sayang. Iya, Aisyah sama Nabila. Oke. Kelompok 1 mana? Ibu tanya dulu. Kelompok 2, 3, 4. Oh, 1 belakang. 1, 2. Ini berapa tadi? 3 sana 4. Oke, baiklah ya. Nah, untuk lembar LKPD sudah Ibu bagikan. Petunjuknya dibaca nak ya. Cermati perintah pada LKPD, ikuti langkah-langkahnya. Ada semua di kegiatan pembelajaran atau diskusi. Kemudian kirim hasil kerjanya di LKPD atau di WhatsApp Ibu aja nanti dikirim dalam bentuk media presentasi seperti biasa. Paham ya? Oke. Nah, waktu berdiskusi kelompok 30 menit dari sekarang ya. Paham sampai sini anak-anak Ibu? Oke, Ibu lanjutkan ya. Yang pertama, kalian akan merumuskan masalah sebanyak-banyaknya tentang replikasi dan persebaran virus atau isu global dan lokal mengenai persebaran virus. Sampai sini bisa dimengerti sayangku? Oke ya. Silakan bekerja. Ya. Kalian boleh, ya nak ya perhatikan, boleh menggunakan buku paketnya, boleh menggunakan tadi video pembelajaran sudah Ibu barcode di LKPD-nya nak ya. Perhatikan ini ya, sudah Ibu barcode, jadi kalian bisa akses di situ. Ini video pembelajaran 1, 2, dan ini e-modul mengenai replikasi virus. Ya, kalau kalian scan langsung tuh ke e-modul yang Ibu buat. Tapi boleh juga menggunakan referensi lain dari internet. Silakan berselancar di media sosial. Gunakan wifi sekolah kalau memang tidak punya paket data, ya. Bisa ya? Luar biasa. Good job. Silakan. Kalau ada kesulitan, kendala, silahkan ditanyakan ke Ibu ya nak ya. Dicari dulu. Coba Ibu mau tanya kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 mau cari sumber referensi dari mana? Dari internet dan YouTube. Oke, boleh ya. Sambil buku paket juga dicari-cari sebagai landasan supaya tidak terlalu jauh ya nak ya cakupan materinya. Paham ya? Iya, bagus. Silahkan dilanjutkan. Ya, ini kelompok. Iya, kelompok 3 mau cari sumber referensi dari buku paket dulu ya. Oh iya, dari buku paket baru nanti disesuaikan dengan internet juga. Oke. Jadi ini yang tulis menulis siapa nih? Anissa. Oke. Dapat berapa soal? Oh, ada 3 rumusan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bagaimana ciri-ciri virus? Banyak ya. Siapa nih yang dapatkan pertanyaan ini? Semuanya itu siapa nih? Profesor Gigi, ya. Apa saja coba pertanyaannya dibacakan? Ya, boleh. Langkah-langkah dalam daur litik. Oh iya, bisa. Oke, good job. Lanjutkan lah ya. Iya. Ibu mau tanya ke kelompok berapa nih? Kelompok 4, iya ya. Kelompok 4 mencari sumber referensi dari mana, nak? Buku paket dan internet. Kerjasama yang baik ya. Ya, semua bisa akses saling bagi informasi, enak ya. Jangan lupa nanti
setelah rumusan masalah ada pemilihan masalah yang terpenting ya. Oke, sudah dapat beberapa pertanyaan? Ada 2 sudah ya? Oke, dilanjutkan. Terima kasih. Oke, kelompok berapa ini? 1. Kelompok 1. Ada pertanyaan kelompok 1? Mengenai ini kerjanya? Apakah sudah mendapatkan rumusan masalah? Oh, sudah ada. Coba Ibu lihat. Oke, bagus ya. Tanya Bu, Ya. kalau rumusan masalah ini jadi judul dari PPT kami nggak apa-apa? Oh, boleh sekali ya. Baik, sebentar. Mati ya. Gak apa-apa, nak. Di setting aja. Ya, sudah ya? Oke, dilanjutkan ya. Silakan ya. Ya. Bagaimana? Oh iya, bagus sekali ya. Bagaimana pencegahan? Keren. Ya, boleh. Silakan dilanjutkan ya. Ini topik yang sangat menarik untuk dibahas. Topik yang sangat menarik untuk dibahas ya. Bagaimana pencegahan dilakukan untuk menghindari virus. Virus apa aja ya? Atau virus apa, khusus virus apa? Ya semua ya. Khususnya kok? Khususnya kok? Coronavirus. Ya, dilanjutkan. Silakan. Baik nak, kalian harus memperhatikan durasi juga ya sayang ya dalam berdiskusi ya. Nah, setelah nanti kalian merumuskan masalah ini, Bu sudah lihat nih beberapa kelompok merumuskan masalah yang sudah lumayan banyak, ya nak ya. Setelah dirumuskan masalahnya, nanti kalian langsung saja memilih masalah terpenting, ya nak ya. Dari perumusan masalah yang sudah kalian identifikasi, ya. Kemudian setelah kalian pilih masalahnya, kalian tetap juga harus mencari jalan penyelesaiannya atau solusinya, ya nak ya, dari masalah tersebut. Jadi kalian pecahkan juga. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Jangan lupa dimuat di media pembelajaran. Terserah mau pakai PPT Office, mau pakai PPT Canva, mau pakai video juga boleh. Dan terakhir Ibu minta kalian apa? Membuat yel-yel mengenai materi yang kalian pilih. Ya, jadi pilih dulu terus buat yel-yel. Sederhana aja, gak usah terlalu panjang. Bisa gak kira-kira nak? Iya, jadi nanti kita latihan ya. Oke. Silakan berdiskusi. Apa yang mau diskusikan? Bilang. Nanti itu kirimkan juga apa? Varian-variannya. Iya. Kirimkan ke aku. Silakan dipimpin Amor, ketua kelompoknya dipimpin temannya. Udah. Apalagi? Oke. Gimana? Hah? Oh iya, sebentar ya. Iya, nanti kita mungkin ada yang bertanya atau kita jelaskan. Iya. Dilanjutkan ya. Bagus ya. Baik, ada apa sayang? Ini Bu, boleh seperti ini Bu? Oh, seperti ini ya. Oh, ini memilihnya yang ini. Oke, boleh. Tadi di depan pilih apa ya? Halo, kelompok ini kalian pilih daur apa? Oh iya, bagus ya. Kamu nitik ya. Oke, boleh. Memilih yang terpenting. Kenapa bahas disogenik? Menarik ya? Iya Bu. Alasannya karena Karena menarik dan gejalanya juga berbeda dengan daur litik. Oh begitu ya. Boleh ya. Daur ini dapat berubah menjadi daur. Baik, bagus. Ya, silakan dilanjutkan ya, Nak ya. Jangan lupa Nak, kalau ada skemanya, gambarnya itu menarik loh untuk ditampilkan. Apa sudah dapat skemanya? Sudah Bu, sudah Ada. sudah ada. Oke. Apakah dituangkan di media presentasi? Sudah pakai PPT. Sudah. Iya, silakan dilanjutkan. Oke. Anak-anak Ibu PPT apa yang dipakai nih? Canva. Kayaknya kita endorse ya si Canva ini ya. Ibu juga sangat senang tuh dengan aplikasi Canva Nak ya.
banyak fitur, banyak elemen yang dipilih ya nak ya, dan bisa digunakan pakai handphone aja ya. Kita nggak perlu repot-repot bawa laptop. Iya itu ada kelebihan tersendiri. Jadi menurut Ibu, kita sangat penting menggunakan media pembelajaran yang kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kalau ada internet kenapa nggak dipakai? Kalau ada HP kenapa nggak digunakan? Ya, kelompok 3 sudah mulai masuk membuat yel-yel, seru nih. Cynthia senyum terus, bayangin kalau maju ya Cynthia ya. Oh malu, ntar rame-rame, gak usah malu. Iya. Anak ibu kalau disuruh bikin PPT sebentar aja ya, karena tinggal kopas ya dari Google ke PPT, betul gak sih? Iya, tapi harus dipilih materinya ya. Jangan asal semua di Kompas nggak nyambung, wah itu salah juga ya sayang ya. Apalagi gajah nih, nyambung ya gajah ya, nyambung ya. Oke nyambung. Iya. Iya. Siapa mau latihan? Ayo. Iya, yang keras dong suaranya coba Ibu mau lihat latihan yang benar. 1, 2, 3. Isogenik ada 7 tahap, ada absorpsi dan penetrasi, penggabungan, replikasi, sintesis rakitan dan tahap repeat. Penggabungan, replikasi, sintesis rakitan dan tahap repeat. Oke, tepuk tangan. Ibu tahu kenapa mereka pelan-pelan suaranya biar nggak kecontek sama kalian katanya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Tapi, wih, wah sorry katanya. Iya. Ibu cuma bisa bilang tunjukkan pesonamu ya. Oke, kalau sebelah sini mau latihan juga? Ya, coba ayo latihan. Oke. Bentar, Apa? sabar dulu Bang. Bukunya ya. Ayo, siap? 1, 2, 3. Macam virus Koreonya mana? yang ada di Biar asik dong. virus corona. Dia pamer nih, pamer. Ya. Ada beta, ada kappa. Selanjutnya ada lambda, ada omikron, ada alpha. Yang terakhir virus baru yang namanya virus XBB. Waspadalah, waspadalah, virus-virus ini berbahaya. Waspadalah, waspadalah, virus-virus ini berbahaya. Wah, luar biasa. Nanti buat di depan jangan grogi ya. Oh, harus lebih bagus dari ini ya. Ih, kelompok berapa nih? Kelompok 1 gaya ya, pamer dia ya. Oh. Kelompok lain gimana? Mau latihan? Boleh ya? Oke, coba, boleh. Coba. Siap. 2, 3. Mari kita cegah penularan virus. Gerakannya dong. Mulai dari kita, ayo kita lakukan jaga kesehatan, Juga kebugaran. mari kita lurus semua perjalanan, Sering cuci tangan menggunakan sabun. kalau batuk masuk ke hidung dan mulut. Oke, bagus. Nanti depan suaranya lantang ya. PPT-nya sudah mulai dibuat? Sudah ya? Oh, masih ya? Oke, masih loading. Ya, silakan. Iya, selanjutnya kelompok berapa nih? Iya, mau coba juga? Jangan mau kalah dong ya. Iya, biar nanti di depan nggak grogi, itu gunanya latihan itu ya. Siap? Ready? Absorpsi, Gantian.
bagus ya. Ya, pokoknya ini semangatnya 45 kayaknya ya. P kelompok 1 nih ya. Nanti di depan jangan grogi ya. Oke, nanti di bangku asik di depan grogi ya. Tapi jangan lupa tetap materi presentasi diutamakan loh ya nak ya. PPT-nya ya, sama materi-materi yang kalian akan presentasikan ya. Diingat waktunya masih berjalan ya nak ya. 10 menit lagi. Bil, PPT-nya dibuat, Bil. Adil, PPT-nya dibuat ya. Stefani, PPT-nya sudah? Oke, sip. Ibu bisa lihat PPT-nya dulu nak? Iya, karena ibu pengen tahu sumber belajarnya sesuai tidak ya. Oke, ini masalah terpenting tadi yang mana sayang yang dipilih? Oh ya, sebentar. Ya, bentar ya. Masalah terpentingnya tadi kan sudah kalian kalian juga ya. Oh iya, berarti ini mengenai persebaran dan pencegahan dengan virus. Berarti ada hubungannya dengan isu global dan lokal ya? Tentang apa? Tentang pandemi COVID-19. Oke, PPT-nya mana ya? Oh iya, baik. Bisa, ya. Berarti kalian tinggal menarik kesimpulan lagi ya. Iya. Oke, dilanjutkan. Udah bagus. Kalau maju bawain apa? Ya? Bawain apa? Boleh. Ya, semangat ya kelompok 2 ya. Oke. Ya. Kelompok sini nah, ibu mau cek lagi tadi masalah terpilih tadi solusinya. Tulis bu. Aisyah nulis ya. Iya. Sebelah-belah. Iya, wah, ini saking semangatnya sampai kepisah ini halamannya, coba lihat. Luar biasa. Ibu kita udah masuk di PPT. Oh ya, ada PPT-nya dulu nak ya. Oh, jadi yang dipilih adalah mengenai mengapa sih virus itu timbul terus macam-macamnya gitu ya, variannya bagus. Berarti ini terkait dengan isu global dan lokal juga dong ya? Iya, bagus. Cuma sangat penting ya nak ya untuk kita ketahui. Ya, kita pelajari dan memang ini yang akan kita sampaikan nanti ke masyarakat sebagai edukasi ya. Jadi kita cari tahu masalahnya, permasalahannya apa, penyelesaiannya bagaimana, baru kita edukasi ke masyarakat. Betul tidak ya Adinda? Adinda ini nggak pernah ada suaranya deh, diam banget ya. Adinda, menurut Adinda bisnisnya menarik tidak? Coba sekali ngomong dong. Ayo. Menarik Bu. Menarik ya. Yang keras dong, pulang keras. Sangat menarik. Oh iya, sangat menarik. Ini adalah siswa terpendiam di kelas ya, Aidinda ini, Masya Allah. Iya. Oh, mager gitu. Oh, tapi dia pintar. Mager-mager perhatikan ya, luar biasa. Oke, lanjut selesaikan PPT-nya nak ya. Dan latihan lagi tadi ya supaya nanti maju lebih baik lagi. Semangat kelompok 1. Ya, ini kelompok yang kekurangan personil nih. Ya, tapi tetap semangat ya. Oke, ibu bisa lihat PPT-nya dulu sayang, progresnya seperti apa. Coba ibu lihat dulu. Ini ya, oh ya, ini bisa tentang daur organik ya. Oke, oh jadi ini nanti ke sini.
dapat 2 skema, bagus ya. Ini apa ini? Wah, habis presentasi mau syukuran. Mau makan mie ayam. Ikut dong ditraktir ibunya. Oke, siap. Lanjutkan nak ya. Bisa ditarik kesimpulan nanti ya. Kesimpulan boleh dipaparkan di PPT atau nanti secara lisan aja juga boleh. Ya nak ya. Intinya kesimpulan disampaikan setelah diskusi dari presentasi kalau kalian maju ke depan ya. Jangan lupa ya, nanti semangat lagi. Tadi suaranya kecil banget ya. Sampai depan harus lebih bersemangat. Siap nggak? Jawaban keras dong. Siap? Siap. Oke, luar biasa. Masih lanjut nih. Pecahnya sel bakteri keluar virus baru. Tetap pakai masker, jaga jarak aman. Oke. Kayaknya hafal ya? Pintar. Ibu boleh ngecek PPT-nya sayang. Iya. Progresnya sampai di mana? Wah, cantik sekali warnanya. Unyu-unyu ya. Ketahuan. Oh iya, baik. Sudah selesai ya nak ya muatan materinya ya. Ini sampai jungkir balik nih. Ini ya. Mentang-mentang tidak ada kerjanya jungkir balik nih. Presentasi sambil kayang. Oh ya gitu, luar biasa. Baik, silakan dilanjutkan diselesaikan nak ya. Waktunya tidak lama lagi ya sayang ya, tinggal 3 menit. Kita akan langsung masuk ke kegiatan presentasi. Jadi tanya aja gitu. Siapa yang mau nanya gitu? Seru. Oke, perhatian anak-anak ibu yang sudah selesai bahan presentasinya boleh dikirimkan melalui WhatsApp group ya, agar segera ibu download, nanti ibu tampilkan pada saat kalian melakukan presentasi. Silakan dikirimkan yang sudah selesai nak. Sudah, oke. Oke nak, untuk bersemangat, ini waktunya sudah di penghujung ya, diskusi ya, sesi presentasi ya. Oke, semangat dulu kita dong, ya, semaju. Siapa kita? Pelajar hebat Indonesia kuat, luar biasa. Oke, langsung aja nanya, kita mungkin presentasi kelompok ya. Ini sambil ibu download PPT-nya dari kalian, kelompok 1, 2 masuk, oke, 3 masuk, 4 juga. Yang 2 tadi udah ya, udah. Oke. Kemudian perhatikan ya, nih diskusi 30 menit dari 4 kelompok ya. Jadi simple, padat, jelas, jangan lupa yel-yelnya ya. Dan nanti ada sesi tanya jawab ya. Siap? Oke, kalau gitu kita persilakan dari urutan kelompok 1 sampai ke 4 begitu saja ya. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1 berarti PPT 1. Bentar, dicarikan PPT dulu. Ini ya, kelompok 1 ya. Ya, boleh dipakai ini. Ya, ini. Pelan-pelan ya nak ya, biar
Ini ada kesimpulan. Jadi Ya, silakan dimulai sayang. Tanya jawab. Oh maaf, belum. Betul yang ini PPT-nya? Betul? Betul. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema macam-macam virus yang menyebabkan COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Asmaul Husna. Nama saya Amoris Patria Pasudi. Nama saya Aisyah Nur Fadilah. Nama saya Idinda Iskandar. Dan yang terakhir saya Gaza Haifa. Oke, selanjutnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Macam-macam varian COVID-19. Dari beragam varian COVID-19, beberapa diantaranya telah masuk ke Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, pada Mei 2021 terdapat 3 varian COVID-19, yakni Alpha, Beta, dan Delta. Ditambah kehadiran varian baru, Omicron yang masuk ke Indonesia pada Desember lalu. Total ada 4 varian yang telah masuk ke Indonesia. Lalu, apa saja perbedaan di antara keempat varian itu? Baik, yang pertama ada Alpha dengan kode B.1.1.7. Awal terdeteksi ada di Inggris September 2020. Masuk ke Indonesia bulan Mei 2021 di Sumatera. Gejala yang ditimbulkan demam, batuk, sesak napas, pusing, mual, dan nyeri otot. Tingkat penularan 43 sampai 90% dari varian sebelumnya. Yang kedua, ada Beta dengan barcode 2B.1.351. Awal terdeteksi di Afrika Selatan Mei 2020. Masuk ke Indonesia Mei 2021 di Bali. Gejala yang ditimbulkan ada demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, indera penciuman hilang. Tingkat penularan belum diketahui secara pastinya. Varian COVID-19 Delta dengan kode B1617.2. Awal terdeteksi di India pada Oktober 2020. Masuk ke Indonesia Mei 2021 di Kudus dan Jakarta. Gejala yang ditimbulkan demam, sakit kepala, hilang selera makan, flu parah. Tingkat penularan 30-100% dari varian sebelumnya. Dan yang keempat ada Omicron dengan kode B1.1.529. Awal terdeteksi di beberapa negara November 2021. Masuk ke Indonesia Desember 2021 di Jakarta. Gejala yang ditimbulkan, gejala sangat ringan, tidak sesak nafas. Tingkat penularan 500% dari varian Delta. Nah, jadi ada varian XBB atau yang berkode BA.2.10 dengan gejala bersin terus-menerus, gangguan indera pendengaran dan penciuman, sakit kepala di bagian dada dan mata berair. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, saya membuka sesi tanya jawab, tapi ini bukan curhat, jadi mohon jangan panjang lebar. Oke, silakan dibuka sesi tanya jawab, tapi jangan curhat katanya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya sayang? Oh iya, silakan Amel. Amel. Bentar ya, sini. Silakan Amel. Ya. Kenapa bisa terdapat banyak varian virus? Diulangi, perkenalkan namanya dulu sayang. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, saya dari kelompok 2. Sebelumnya saya mau bertanya, kenapa terdapat banyak varian virus? Oh iya, kenapa bisa terdapat banyak varian virus ya? Iya, Ibu. Penyebabnya apa? Begitu maksudnya. Iya.
Pertanyaan bagus dari Amel. Oke, saya akan Berdiskusi menjawab. dulu atau bagaimana? Saya ingin langsung menjawab Oh, bisa dia. dengan Boleh gazah. lah. Iya, oke. Oke, alasannya karena geografis, letak geografisnya. Seperti contohnya virus Omicron XBB yang muncul di India, padahal awalnya tidak ada di Indonesia. Jadi karena letak geografisnya yang berbeda-beda dan apalagi Gaza? Ada yang nambahkan? Mutasi genetika dari virus tersebut sendiri. Oh iya. Sama-sama. Selain Amel, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Selain Amel? Oh iya, silakan. Awal? Berdiri. Awal. Perkenalkan, nama saya Awal Razan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, selain yang kalian sebutkan di PPT kalian tadi, apa saja varian-varian virus COVID-19? Sih maksudnya selain yang kamu tampilkan di depan ya nak ya, gitu ya? Iya, Ibu. Oke. Mungkin menurut Awal ada yang ketinggalan mungkin? Oh, dia tahu sepertinya. Ya, silakan. Oke, kami akan mendiskusikannya sebentar. Tidak perlu begitu. Gini. Yang mau jawab siapa? Aku habis tadi periksa ada di catatan kita. Belum dimasukin? Hah? Belum dimasukin? Dimasukin? Iya. Oke. Itu ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari awal. Yang pertama ada varian gamma atau yang berkode P.1 dengan gejala demam, batuk kering, kelelahan ekstrim, hilangnya daya penciuman. Terus yang kedua ada varian lambda atau yang berkode C.37 dengan gejala demam, batuk terus menerus, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan. Apa sudah jelas awal? Ya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Oke. Apa masih ada yang bertanya nak? Sudah jelas ya? Oke, durasinya juga sudah habis. Silakan disimpulkan. Sebelum kami menyimpulkan, kami ingin yel-yel dulu. Oh, dia ngambil kalian dulu. Tepuk tangan dong, boleh. Jadi ya, silakan. Iya, bersama-sama. Iya. Harus bagus ya. Ada macam virus, virus. Ulang, nggak apa-apa. Jangan grogi. Ambil, apanya diambil? Nggak apa-apa. Biasa itu nervous sambil pertama lagi ya. Iya. Ya, apa satu? Ulang ya. Maaf, tadi kesalahan teknis. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Ada macam virus yang ada di virus corona. Ada delta, ada gamma, ada beta, ada kappa. Selanjutnya ada lambda, ada omikron, ada alpha. Yang terakhir virus baru yang namanya virus XBB. Waspadalah, virus-virus ini berbahaya. Waspadalah, virus-virus ini berbahaya. Oke, luar biasa. Silakan disampaikan kesimpulannya nak. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah dampak yang disebabkan memang di luar perkiraan. Bahkan tidak bisa lagi dihitung dan hanya menunggu di mana tidak ada lagi virus tersebut, dan sampai sekarang hanya bisa berharap dengan vaksin kita yang bisa disembuhkan untuk sementara waktu. Iya, bagus. Oke.
Ya, silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, itu kesalahan dari setan, kami hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada saja ya kelompok 1 ini, tapi luar biasa ya Nak ya, semangatnya ya, dan materinya bagus. Tadi mengenai macam-macam virus yang masuk di Indonesia. Ada yang terbaru yaitu varian apa tadi? Omicron XBB. Berasal dari manakah Omicron XBB? Dari India ya. Oke, bukan dari Singapura tapi dari India ya Nak ya. Baik, selanjutnya kelompok kedua. Silahkan presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh ya, nah ini boleh pakai. Silakan. Apakah ini sayang PPT-nya? Iya Ibu. Betul ya? Iya Ibu. Iya. Oke, silahkan. Yuk, kita ingat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang penyebaran virus dan cara pencegahannya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya Amelia Putri. Saya Adil. Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana penyebaran virus corona yang akan disampaikan oleh teman saya. Virus corona. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. Penyebaran 1. Melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada berapa virus maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. 3. Melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. 4. Ruang dengan ventilasi yang buruk. Ruang tertutup dengan ventilasi yang kurang baik menjadi tempat nyaman penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di ruang dengan ventilasi yang buruk. 5. Tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi satu dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Baik, selanjutnya ada cara pencegahan virus. Yang pertama yaitu dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua dengan mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand scrub berbasis alkohol. Yang ketiga yaitu dengan jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang keempat yaitu dengan ketika batuk dan hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit maupun saat sedang keluar rumah. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dalam kurung segitiga wajah. Apa dia dalam kurung? Jangan dalam kurung atau. Oh iya, Bu. Ulang-ulang. Jangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Iya, ya. Bisa aja dia. Peribahasa pernah berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Siapa yang mau bertanya? Oh, biar gak tersesat berarti harus bertanya gitu dong. Oke. Oh ya, kenapa mau tersesat? Oh tidak mau tersesat, mau nanya ya. Oke, silakan.
Pinjam dulu sayangnya. Oke. Amor ini nanya jawab selalu. Luar biasa. Iya, bertanya-tanya dia ya. Silakan. Baik, saya ingin menanyakan tentang cara pencegahan COVID-19 ini. Vaksin kan dibuat untuk pencegahan COVID-19. Nah, tetapi kenapa masih aja ada orang yang terkena COVID-19? Padahal sudah berkali-kali mereka vaksin. Bahkan ada yang 4 kali, 3 kali. Baik, itu saja. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, bagus sekali ya. Amor itu bertanya, kenapa sih orang biar sudah vaksin berkali-kali tetap aja ada yang masih terkena COVID? Ya, Nak ya? Betul sih, ya. Gimana? Mau diskusi dulu boleh? Baik, kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Ya, silakan dirembukan dulu untuk mencari jawabannya. Iya benar. Ini satu pertanyaan saja, Nak ya, karena mengingat waktu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Amor. Bisa jadi saat itu sistem imun tubuhnya turun karena jenis asam nukleat virusnya atau protein virusnya berbeda dengan jenis vaksin yang diterimanya. Ya, terima kasih. Oh, berarti ada apa perbedaan? Asam nukleat. Oh, jenis virus lain Iya. mungkin ya yang tidak sesuai dengan apa tadi? Vaksin yang sudah Vaksinnya. diberikan. Oh iya, bisa ya. Oke. Ya. Mungkin karena durasi satu pertanyaan saja nggak apa-apa ya, Nak ya? Oke, silakan. Kita Ini akan mau menampilkan ya, hasil oh, ya. tepuk tangan. Ya. Ya. Tunjukkan pesonamu, Nak ya. Jangan mau kalah sama kelompok 1. Ayo Adil sama Angga, semangat. Kapan lagi lihat Adil sama Angga ini ya tampil begini. Satu, dua, tiga. Mari kita cegah penularan virus. Mulai dari kita, ayo kita lakukan. Jaga kesehatan, juga kebugaran. Mari kita dulu semua perjalanan. Ayo cuci tangan menggunakan sabun. Kalau batuk bersin, tutup hidung dan mulut. Ayo gunakan masker, ketika kita ada di tempat umum. Ayo gunakan masker ketika kita sedang merasa sakit. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Silakan dilanjutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya. Jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada rasa mohon diungkapkan. Masya Allah. Oke, bagus ya. Tadi ada sudah cara penyebaran virus dan juga pencegahannya kita tahu ada 5M ya, Nak ya. Apa aja? Memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Paham ya, Nak ya? Oke, tadi aturan pas dia lihat boleh kalau pas tadi pakai masker harus pakai masker. Tapi gimana mau nyanyi pakai masker ya, Nak ya? Oke, baik. Selanjutnya kita langsung ke kelompok 3. Silakan presentasi. Iya. Siapa mau pegang pointer sama clip on-nya? Boleh? Iya. Buka dulu PPT-nya ya. Kelompok 3. Ada aja Adil ya. Nanti ada yang nembak betulan loh dia. Nanti ditembak gak bisa tidur ya. Oke, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai siklus daur litik. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurainisa Rahmayanti. Nama saya Istiqlal Muhammad Rifki. Nama saya Una Maharani. Nama saya Muhammad Rasya Atala. Jadi, pengertian virus litik
Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap seperti adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan dan lisis dari replikasi virus berlangsung cepat. Mengapa dinamakan daur litik? Litik atau penghancuran membran sel inang menggunakan enzim lisosom sehingga virus-virus dapat keluar dari sel inang tersebut. Pada daur litik, sel bakteri akan dihancurkan atau lisis oleh virus sehingga disebut daur litik. Struktur daur litik ada 1. Absorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. 2. Penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. 3. Eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. 4. Pembentukan terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima, perakitan. Terbentuk virus bakteriofag sudah lengkap. Dan yang keenam, lisis. Pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Ini presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan silakan. Oh ya, silakan. siapa? Pak Sedila. Ya, tunggu dulu sayang. Pak Sedila, silakan. Perkenalkan, nama saya Fasyadila dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, selain virus COVID-19, apa saja virus yang menyebar melalui daur litik? Oh iya. Apa saja virus yang menyebar melalui daur litik ya Nak ya? Selain yang kita ketahui tentang COVID mungkin gitu ya. Itu ya Dila ya? Ya silakan. Saya sama kelompok kami akan diskusi sebentar. Ya, diskusi dulu boleh. Ya. Semua virus dapat daur litik dan dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti burung, dan cacar, dan sebagainya. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan Fasyadila adalah semua virus mengalami daur litik dan dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti cacar, flu burung, flu babi, dan lain sebagainya. Apakah jawaban yang dari kelompok kami sudah cukup jelas? Nah, terima kasih. Oke, jelas ya. Satu pertanyaan aja mungkin ya. Mungkin aku bisa nambahkan sedikit. Semua virus itu bisa sih melakukan daur litik ya. Kalau memang sistem imun yang inangnya itu apa nak? Lemah. Kalau lemah pasti siklus litik akan terjadi di dalamnya, ya nak ya. Makanya ada gejala timbul seperti demam, ya nak ya. Kemudian pusing, ya, sesak napas dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda terjadinya daur litik. Nanti beda lagi dengan daur lisogenik yang akan disampaikan di kelompok berikutnya, ya. Oke. Ditanyakan apa sudah paham semuanya? Ada yang bertanya lagi? Udah ya? Oke, sudah. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, siklus litik lebih berbahaya karena dalam siklus ini virus menghancurkan sel inangnya. Pengembangbiakan virus jauh lebih banyak dan juga bakteri yang diserang akan mati. Sedangkan siklus lisogenik tidak menghancurkan sel inang. Oh, berarti itu ada diserang bakteri. Berarti bisa juga virus yang menyerang bakteri. Berarti daurnya apa tadi? Juga ada daur litik. Ya, disimpulkan begitu, paham ya? Oke, ya. Apa ada yang ya? Sebelum kami tutup presentasi kami akan menampilkan? Ya, menampilkan jalan dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan dong. Silakan. Semangat ya, yel-yelnya. Jangan mau kalah. Hitung lama. Tahapan daur litik ada 6 tahapnya. Yang pertama absorpsi, kedua penetrasi, ketiga eklifase, keempat pembentukan, kelima perakitan, tahap terakhir lisis. Pecahnya sel peridot, pecah virus baru. Tetaplah pakai masker, jaga jarak aman. Luar biasa, tepuk tangan ya. Oke.
kelompok kami terima kasih. Walaupun orang lain tak paham, tidak apa-apa, cukup kita yang paham. Wow, harus paham semua dong ya. Oke. Ya. Demikian, assalamualaikum. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Kiki masih mau nyanyi ya, nggak mau nutup dia. Oke, bagus ya Naya, tadi sudah Ibu beri penguatan ya. Lanjut aja kita langsung ke kelompok 4. Silakan maju ke depan, presentasi. Yuk. Iya. Siapa mau pegang ini? Pointer sama boleh? Ini. Oke, silakan dimulai ya sayang. Ibu. Oh iya lali. Ini kelompok. Oh tadi belum di ya. Lupa Ibu. Maaf ya sayang ya. Iya. Oke. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang PPT yang kami buat yang membahas tentang daur lysogenik virus. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fasyadila. Saya Siti Reski Nur Hamida. Saya Stefani Safira. Saya Awal Razan dan teman kami yang bernama Sulkifli sedang sakit. Ya. Apa sih daur lysogenik itu? Daur lysogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Proses integrasi tersebut dinamakan propaga. Daur lysogenik terjadi apabila pertahanan pada sel inang lebih baik jika dibandingkan dengan daya infeksi virus. Pada daur ini tidak menghancurkan sel inangnya. Ciri-ciri daur lysogenik. Nah, pertama, ukuran virus sekitar 10-300 milimikron. Karena ukuran yang sangat kecil nih, virus hanya dapat diamati dengan cara observasi langsung menggunakan mikroskop elektron. Yang kedua, bentuk tubuh virus bervariasi. Ada yang berbentuk batang, oval, filamen, persegi banyak, seperti huruf T. Tubuh virus bukan merupakan suatu sel, karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, serta organel sel lainnya. Adapun virus yang menggunakan siklus lysogenik adalah virus HIV yang menyebabkan penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS. Silakan Awal. Tahapan siklus lysogenik. Yang pertama ada fase adsorpsi, yang kedua ada fase injeksi, ketiga fase penggabungan, keempat fase pembelahan, kelima fase pemisahan, dan terakhir fase aktivase. Oke, lanjut. Siklus lysogenik diawali dari bakteri mengandung DNA virus, lalu tahap sintesis dan tahap penyisipan DNA bakteriofag pada kromosom bakteri, kemudian tahap pembelahan. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, boleh satu pertanyaan ya, boleh. Apakah daur lysogenik bisa berubah menjadi daur litik? Oke. Ulangin coba pertanyaannya Gajah, yang keras. Apakah daur lysogenik bisa berubah menjadi daur litik? Oh iya, apakah daur lysogenik dapat berubah menjadi daur litik? Ya. Baik, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Ya. Saya sedang jauh suaranya karena kamu kan di samping wal, kamu coba sini aja. Sudah sana. Ya udah sana. Kamu sebentar ya. Aku pegangin. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gaza.
Daur lisogenik dapat berubah menjadi daur litik. Ketika terjadi fase pemisahan materi, genetik profag pada inang yang daya tahan tubuhnya lemah. Contohnya, saat orang tanpa gejala bertemu dengan orang yang berdaya tahan tubuh rendah, disitulah terjadi daur lisogenik. Daur Litik menjadi lisogenik. Ya, ya, bisa ya? Iya. Oke. Kasih. Ya. Dan satu pertanyaan saja, Naya. Sebelum kami menarik kesimpulan, kami akan menampilkan Ya, yel-yel yang kami buat. tampilkan yel-yelnya. Ayo. Satu, dua, tiga. Daur lisogenik ada 7 tahap. Ada absorpsi dan penetrasi, penggabungan, replikasi, sintesis perakitan dan tahap litik. Penggabungan, replikasi, sintesis perakitan dan tahap litik. Lisogenik Di luar tidak berbahaya, di dalam mematikan. Wah, luar biasa. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah daur lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang dan ada tahap-tahapannya. Yang pertama adsorpsi, penetrasi, penggabungan, replikasi, sintesis, perakitan dan tahap litik. Ya, betul ya? Sekian Presentasi dari kami. Kami akhiri. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya tadi ini apa ini? Memikul beban kelompok. Syukuran presentasinya sudah selesai. Oh ya, nanti kita syukuran ya. Baik ya, selamat ya. Alhamdulillah kita sudah presentasi dan dari hasil diskusi kalian tadi, Naya. Nah, tadi kelompok 4 membahas tahap apa? Lisogenik, apakah bisa menjadi litik gitu ya? Nah, pada saat betul tadi dikatakan ada orang dengan imun yang tinggi, mungkin dia pernah dengar kata OTG nggak? Orang tanpa gejala ya, Naya. Nah, orang ini tidak sengaja berkomunikasi dengan orang lainnya, sistem imunnya rendah. Ya kan akhirnya tertular ya. Nah, di sistem imun orang yang rendah ini bisa daur lisogenik tadi menjadi daur litik. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, dari penjabaran diskusi kalian tadi yang sudah kalian presentasikan, siapa bisa bantu Ibu? Kita hari ini belajar apa aja tadi? Yang pertama tentang apa? Macam-macam virus. Yang kedua, persebaran virus dan pencegahan. Betul. Ketiga, saat virus ada apa aja? Replikasi dan yang membedakan replikasi litik dan lisogenik apa? Kalau litik ada fase apa? Fase terakhir litik, lisis adalah fase penghancuran. Kalau yang lisogenik adanya fase penggabungan materi genetik dari virus terhadap inang. Oke, bagus ya Naya. Nah, sampai di sini ada nggak yang bisa bantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Sampai bisa? Ada yang bisa? Oke, Amor boleh. Amor is the best nih, Amor. Juara 1 boleh. Silakan Amor. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini, kita mempelajari replikasi virus yang terdapat ada 2 daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Iya. Dan juga dari pembelajaran tadi kita dapat mengetahui apa itu perbedaan dari daur lisogenik dan litik. Yang kalau lisogenik itu penggabungan dan litik itu penghancuran atau disebut lisis. Dan juga kita mengetahui cara pencegahan penyebaran virus corona dan juga macam-macam virus atau varian dari virus corona. Luar biasa ya. Paparannya Amor sangat lengkap sekali tidak? Sudah mewakili semuanya ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan. Tadi kita sampai di ya. Nah, tolong diperhatikan Nak ya. Ternyata virus itu juga apa Nak?
melakukan fase inkubasi dalam tubuh makhluk hidup itu ada masanya ya, inkubasinya ya. Jadi di minggu keberapa ke-8 dan seterusnya, kalau minggu ke-8 hari ya, ke-8 dan seterusnya, terus ada hari pemulihan, minggu ke-2 dan seterusnya. Itu kalau fisiknya tahan, maka akan membaik. Tapi kalau fisiknya lemah, imunnya lemah, maka akan semakin kritis, bahkan bisa mengakibatkan apa sayang? Kematian begitu. Jadi perlu sekali, penting sekali kita menjaga kesehatan tubuh kita ya. Pertama dengan apa tadi? Menjaga pola makan. Kedua, istirahat ya. Pola. Ketawa lagi nih olahraga ya. Dan selain 5M tadi. Paham sampai sini anak-anak ibu ya? Oke ya, ini ada orang OTG itu aman-aman aja. Pointer ibu mana tadi? Ya. Kalau orang OTG berarti aman aja nah ya. Sementara kalau orang yang imunnya lemah maka akan jadi apa sayang? Demam, sakit, dan muncul gejala lainnya. Nah ini ada ilustrasi sedikit mengenai daur litik. Boleh dilihat ya? Ya, lihat ya videonya nak ya. Yang menempel pada bagian reseptor spesifik jaringan dengan menggunakan teori teori. Pada fase injeksi, tubuh ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel ini. Di dalam sel inang, DNA virus menghancurkan seluruh DNA sel inang. Virus kemudian mengambil alih seluruh aktivitas metabolisme sel inang untuk bereplikasi. Hasil sintetik berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion baru. Virus baru menghasilkan lisosom yaitu enzim proses dinding sel inang. Sel inang kemudian pecah dan menyebarkan 100 hingga 200 virus baru. Setiap virus baru tersebut dapat memulai siklus baru dengan menempel pada sel-sel terdekat. Oke, ini fase apa nak? Ada apa aja tadi ya? Berarti ada adsorpsi, injeksi penetrasi, kemudian ada sintesis, perakitan, dan lisis begitu nak ya. Satu lagi nih fase lisogenik. Oke. DNA virus sebagai bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteri yang mampu menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dan menggunakan seluruh teknik. Pada proses injeksi, ibu ekor berkontraksi untuk membentuk bahan yang menggunakan sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel pembelah, provirus juga akan berbagi pada setiap sel anak. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus hidup. Saat ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan bersusun. Dan beberapa akan berusut di sel inang yang kemudian lemah dan akan melepaskan virus-virus baru. Baik, yang membedakan berarti apa nak? Tahapnya sama sebenarnya ya, sampai ke penetrasi. Tapi ini ada tahap apa? Penggabungan materi genetik virus ke inangnya. Paham sampai sini nak ya? Ya, wajib dipahami. Ya.
Nah di sini ya, Indonesia itu juga sudah membuat vaksin, namanya itu ada vaksin Indovac dan Sinovac yang sudah diresmikan namanya oleh Presiden Jokowi. Dan akhir tahun 2022 kemarin itu sudah diuji klinis, namun belum bisa, kita tinggal tunggu apakah nanti bisa diberlakukan untuk divaksin di Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Indonesia ya. Iya. Jadi kalau misalnya bisa digunakan, kita tidak perlu impor vaksin lagi, gitu ya Nak ya. Dan terakhir nih ya, Ibu ada satu lagu nih mengenai materi virus, tolong diperhatikan ya. Ya, boleh ikut ya Nak ya, boleh diikuti. Wah, Kiki langsung senang kalau lagu. Mau joget aja dia. Ya. Partikel kecil dapat hidup pada seinangnya makhluk hidup. Virus dapat dikristalkan, itulah alasan virus disebut sebagai benda mati, karena tak bisa hidup tanpa sel. Oh tapi virus juga dapat berevolusi, itulah alasan disebut makhluk hidup. Siapa nih? Kiki nih. Oke. Atau RNA punya keuntungan bagi manusia. Virus itu berguna untuk membuat sebuah vaksin dan antitosis imun manusia. Virus juga punya banyak kerugian yang merugi makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga pada tumbuh-tumbuhan. Virus menyerang manusia, banyak menyebabkan macam penyakit seperti hepatitis, Ebola, dan COVID. Sebelah sini dah, ayo. Macam bentuk, filamental, tahova, dan banyak lagi. Hanya ada vaksin. Nah yang paling penting nih, produksi virus terdiri dari dua siklus, itu siklus litik dan isogenik. Gabung dan membelah. Oh ya baik. Aduh. Absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan analisis, isogenik dan membelah. Hanya saja isogenik apa? Dan membelah. Oke cukup ya, tepuk tangan. Iya. Nah, itu materi kita tentang virus. Asik kan kalau lagu ya Nak ya? Nah, oke. Sekarang kita proses dulu ya. Oke, sebentar saja kita proses yuk. Ambil HP-nya. Silakan. Kayaknya lebih cepat ini kalau proses karena sudah tahu materinya ya. Iya. Oke, sudah Nak? Oke, Ibu tanya ya, ada dapat 100? Luar biasa, ada separuh lebih, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Berarti hari ini belajarnya berhasil ya Nak ya? Oke, selanjutnya ada tugas yaitu kalian juga akan membuat yel-yelnya nanti dikemas dalam bentuk ini aja Nak. Apa? Tidak usah pakai lagu, yel tadi kalian upload di YouTube, linknya kasih Ibu sebagai bentuk edukasi ke masyarakat. Bisa ya? Oke, dan materi terakhir disiapkan minggu depan yaitu tentang peran virus dalam kehidupan yang modul sudah Ibu taruh di Classroom, bisa dibaca-baca ya. Oke,
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya ya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu, Mbak Dila. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, semanjung. Jangan lupa yang selalu sholat Jumat di sekolah ya. Itu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.